Kriteria apa sebenarnya yang harus dimiliki sebuah gaming peripheral agar layak menyandang sebutan gaming? Kali ini aku dikirimi sebuah mouse Journey Jet 1 The Force Awakens. Mouse ini sedikit beda karena tidak menyebut produknya gaming mouse, melainkan games mouse. Dengan tagline yang cukup meyakinkan yaitu pro kompetitif. Walau aku sendiri yakin gak ada satupun pro player yang memakai mouse ini di competitive scene. Dari tampilan kemasannya, aku penasaran karena untuk sebuah mouse dengan budget di kisaran harga 80 ribuan, kotaknya cukup gede. Ternyata cuma ada mouse-nya saja tanpa ada perlengkapan lain seperti katakanlah buku-buku manual, dan ya kemasannya cukup menipu. Dan aku harap tentunya kualitas mouse-nya semoga tidak mengecewakan dan benar-benar bisa dipakai untuk gaming. Soal desainnya ergonomis, cukup keren, simple, dan gak terkesan ngejiplak. Karena kebanyakan produk Cina pasti sering ngejiplak, tapi aku rasa desain Journey ini cukup original. Sentuhan warna-warna biru ini cuma merusak keindahan dari mouse ini. Dan yang ada di sini emas dan putih matte. Yang menurut aku sering terjadi dilema bila memilih mouse di warna putih. Jika finishingnya matte, maka warna putih ini akan cepat sekali kotor atau menjadi kuning pada area klik. Tapi kalau dikasih finishing glossy memang tidak gampang kotor, tetapi tidak nyaman karena glossy itu pasti sangat licin. Di bagian samping kiri, tepatnya di mana letak kita biasanya meletakkan jempol, diberikan sentuhan aksen segitiga-segitiga yang menambah kenyamanan dari mouse ini untuk grip yang lebih baik pada saat pemakaian. Ngomong-ngomong soal kenyamanan, ternyata mouse ini sangat nyaman untuk palm dan claw grip. Bentuknya sangat menyesuaikan lekukan dari tangan. Dan juga bobotnya yang hanya sekitar 280 gram, tidak berat dan tidak terlalu ringan, cukup sempurna untuk aku sendiri. Soal build quality untuk mouse 80 ribuan, mouse ini bisa dibilang sudah lebih dari harga yang dimilikinya. Kabelnya sudah dilapisi dengan nilon atau sudah braided, materialnya cukup lumayan solid dan tidak terkesan murahan. Scroll wheelnya sedikit berbeda dengan kebanyakan mouse pada umumnya. Perpaduan rubber dan plastik yang memberikan pengalaman yang unik dan berbeda saat dipakai nge-scroll. Tetapi yang terutama, tetap mengutamakan unsur kenyamanan saat dipakai dan nggak bising sama sekali. Lalu ada 3 tombol tambahan lain yang tentunya kalian sudah bisa lihat dari tadi, yaitu tombol forward dan backward yang sekali lagi sangat sayang tidak bisa disetting atau diganti. Tapi buat aku tombol ini emang nggak pernah terpakai saat main game, dan buat aku sendiri lebih berguna saat dipakai editing. Dan tombol lain tentunya pengatur DPI yang sudah diatur dari sananya, 4 level pengaturan DPI, yaitu di 1200, 1600, 2400, dan paling tinggi di 3200 DPI. Sekali lagi DPI-nya tidak bisa kita atur ke level tertentu, hanya bisa ke 4 level tersebut. Jadi pengalaman aku yang biasa pakai 1400 DPI, pasti saat pakai 1600 DPI terasa kelebihan, dan saat di 1200 DPI juga terasa kurang. Tetapi masalah tersebut bisa diatasi dengan setting sensitivity di Windows ataupun di game untuk menyesuaikan level DPI yang sesuai dengan tangan kita. Nggak jelas sensor apa yang dipakai di mouse ini. Tetapi setelah sekitar 1 minggu mencobanya, mouse ini ternyata cukup nurut dan tidak terlalu sensitif. Untuk dipakai main Dota oke, dan juga main game FPS tentunya. Untuk nge-spray di CSGO, mouse ini bisa membuat AK-47 menjadi sedikit nurut di tangan kalian. Pengalaman recoil di CSGO jadi cukup menyenangkan, dan juga untuk dipakai main AWP, sensornya juga cukup responsif. Ya kalian silahkan nilai sendiri kualitas dari sensornya.
Dan yang terpenting buat aku, mouse ini nggak sensitif seperti kebanyakan mouse gaming mahal. Karena saat main game, untuk aku sendiri nggak bisa terlalu lama memakai headset. Jadi terkadang saat main game, aku juga suka pakai speaker. Dan memang pastinya mouse bukan hanya untuk gaming, tetapi juga untuk produktivitas seperti editing video atau desain sambil dengerin musik favorit dengan memakai speaker di volume yang cukup besar. Dan buat aku yang menyebalkan adalah mouse yang sensornya sensitif terhadap getaran dari speaker, yang membuat saat pemakaian menjadi terganggu bila mouse-nya sensitif. Tetapi di mouse ini tidak ditemukan hal seperti itu, jadi mouse ini cocok buat aku. Dan yang terakhir, kekurangannya mungkin ada di pemilihan warnanya dan tidak adanya software untuk mengatur tombol-tombol dari mouse ini, DPI dan juga warna dari LED-nya. But anyway, ini adalah mouse 80 ribuan dan tentu aja itu masih bisa ditoleransi. Buat yang tertarik, linknya ada di deskripsi. Aku Coaks and keep it on the level.